Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang eksplorasi tools keamanan sistem informasi. Perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Zahira Dania dengan NPM 20070511013. Selanjutnya ada Taufik Nur Hidayat dengan NPM 20070510337. Yang selanjutnya juga ada Andre Agung dengan NPM 20070715035. Dan terakhir ada saya sendiri, Fajar Kurniawan dengan NPM 20070511021. Di sini ada 7 tools yang kami gunakan. Yang pertama ada Angry IP Scanner, yang kedua ada Nmap, yang ketiga John the Ripper, yang keempat Aircrack MG, yang kelima SQL Map, yang keenam Sniffing Wireshark, yang ketujuh Nikto. Pertama, IP Scanner. IP Scanner memungkinkan Anda mendeteksi alamat IP dengan sangat cepat. Fitur menarik lainnya dari program ini adalah kita dapat menyimpan data yang dikumpulkan sebagai file daftar TXT, CSV, XML, atau IP port. Selain itu, software ini juga dapat membantu seorang admin jaringan dalam mengawasi error atau troubleshooting jaringan karena permasalahan pada IP address. Bisa juga karena IP address yang konflik. Software ini juga mengantisipasi adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha menyusup pada jaringan seseorang dengan menggunakan IP address yang telah tersedia pada range-nya. Dan ini merupakan contoh demo dari menggunakan Angry IP Scanner. Untuk melakukan scanner di Angry IP Scanner itu pertama buka Angry IP Scanner, lalu akan muncul tampilan seperti yang di bawah namun masih kosong. Yang kedua, misal IP kita 192.168.1.1, lalu kita dapat mengisikan IP range pada Angry IP Scanner-nya 3.2.3 dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.17. Kemudian klik start, maka Angry IP akan memulai proses scanner dan dari hasil scanner akan terlihat seluruh IP yang terhubung dalam jaringan. IP dengan tombol merah berarti PC tersebut tidak dalam kondisi menyala atau mati, sedangkan IP dengan warna biru menandakan PC menyala. Untuk yang selanjutnya di sini ada Nmap. Nmap adalah sebuah software security scanner yang dikembangkan oleh Golden Lion alias Fyodor Moskovitz yang kompatibel dengan OS Windows, Linux, macOS X, Solaris BSD, dan Amigos OS Nmap tersedia dengan 2 versi, yaitu versi GUI dan command line. Nmap memiliki fungsi-fungsi standar lainnya. Sebuah security scanner mendeteksi port-port yang terbuka, mengidentifikasi versi OS dan aplikasi yang digunakan untuk menjalankan service dan lain-lain. Next. Di sini ada contoh demo dari Nmap. Di sini kami menggunakan 3 perintah. Yang pertama nmap min v, terus itu ada nmap min open, terus ada nmap min a. Kalau nmap min v ini akan menampilkan informasi tambahan. Di sini ada tampilan portnya, ada sekitar 4 yang terbuka, yaitu ada MSPC, ada apa nih, PLC, dan lain-lain lah gitu. Next. Selanjutnya di sini ada nmap min open. Kalau yang open ini digunakan untuk melihat atau menampilkan OS, versi, dan test route. Selanjutnya di sini juga ada nmap min a. Kalau min a ini digunakan untuk menampilkan port yang terbuka. Next. Selanjutnya ada John the Ripper. John the Ripper atau yang bisa disingkat sebagai JTR merupakan sebuah tools yang ditujukan untuk memecahkan encryption atau hashing.
menguji kekuatan sebuah password, melakukan brute force pada sebuah password, dan lain sebagainya. Aplikasi ini dapat dijalankan terhadap beberapa format kata sandi yang terenkripsi, termasuk beberapa tipe hash sandi, crypt, yang paling umum ditemukan kemampuannya dapat dilakukan untuk memasukkan hash dan kata sandi berbasis MD4 yang disimpan dalam LDAP, MySQL, dan lainnya. Dan ini adalah contoh demo dari John the Ripper. Di sini pertama-tama kita download dulu file-file yang digunakan untuk John the Ripper. Kemudian kita memasuki file John the Ripper melalui CMD. Nah, semisal kita memiliki file yang terencrypt, misal ada zip yang terencrypt atau dokumen-dokumen yang terenkripsi, kita bisa mengetahui passwordnya menggunakan Jack the Ripper. Caranya cukup mudah. Kita cuma harus memasukkan, misal kita udah masuk ke John the Ripper, di situ di CMD-nya sudah masuk ke John the Ripper, kita hanya perlu memasukkan tempat file yang terenkripsi itu berada. Nanti secara otomatis akan mengetahui password itu sendiri apa passwordnya. Untuk yang selanjutnya yaitu tools Wireshark. Di sini saya menggunakan metode sniping. Di sini Wireshark adalah sebuah tools open source yang berfungsi sebagai network packet analyzer. Sebuah network packet analyzer akan berusaha mengcapture paket data dan menampilkan sedetail mungkin jika memungkinkan. Fungsi aplikasi Wireshark yang utama cukup banyak. Namun anehnya program ini kebanyakan dikenal bukan karena fungsi utamanya, melainkan karena sering digunakan untuk keperluan hacking pemula. Maka dari itu penggunaannya memang harus bijak. Di sini ada contoh demonya. Yang pertama, kita capture dulu atau kita buka dulu Wireshark-nya, kemudian kita jalankan Wireshark-nya. Di sini saya menggunakan ETC atau wireless untuk IP-nya. Dan di sini setelah kita menjalankan aplikasi Wireshark-nya, kita buka Mozilla-nya. Lalu kita coba cari web yang mempunyai fitur login dan not secure untuk domainnya. Nah, di sini misalkan kita masukkan username dan passwordnya, lalu nanti kita klik login, terus dia nanti bakal nampilin seperti ini. Coba di next. Nah, di sini di Wireshark-nya, lalu kita stopin, itu ada tombol di bawah edit, kita stop yang di capture, terus itu nanti kita ketik di situ ada HTTP. Nah, nanti di HTTP itu kita cari yang post. Nanti yang post itu kita cari yang HTML URL protokol. Di situ nanti kita buka di dalamnya, nanti ada username dan juga password yang tadi kita masukkan di dalam website. Cukup. Next. Oh ya, selanjutnya ada SQL Map. SQL Map adalah salah satu tools otomatis untuk melakukan SQL injection yang paling populer dan hebat. Dengan URL HTTP request yang rentan, SQL Map dapat mengeksploitasi remote database dan melakukan hacking seperti mengekstrak nama database, tabel, kolom, semua data dalam tabel, dan lain-lain. Bahkan dalam membaca dan menulis file pada remote system file pada kondisi tertentu. Ditulis dalam bahasa Python dan merupakan salah satu alat hacking yang paling hebat. SQL Map adalah SQL Injection Metaprocess. Nah, di sini ada contoh demo yang kami lakukan, di mana pertama kita mendownload itu SQL Map Master di browser-browser. Setelah itu hasil dari yang kita download browser kita masukkan ke dalam file Python, ke dalam folder Python. Nah, setelah itu dibuka CMD, kemudian masuk ke folder Python dan SQL Map. Nah, setelah di dalam CMD, di situ kita bisa menuliskan SQL map.py -u, kemudian kita tulis alamat URL yang kita target untuk kita lihat database-nya. Di sini kami memasukkan alamat URL milik brickbrother.co.in. Nah, setelah memasukkan alamat URL 7, kemudian kita tulis di ujungnya min-dbs.
Setelah itu di-enter dan akan muncul informasi-informasi seperti di gambar ini. Kemudian akan terlihat di akhir itu ada database di dalam website ini, yaitu ada database break.db121 dan information schema. Setelah kita tahu ada dua database, kemudian di database itu bisa kita lihat tabel-tabelnya. Di sini kami membuka database break.db dengan menulis nama URL-nya, kemudian masuk tulis D dan nama database tadi dan tulis tabel. Di sini akan muncul data-data tabel, ini admin, award, menu, cheer, product, content, query, financial, image, product. Setelah itu setelah melihat tabel-tabel, di dalam tabel kita bisa melihat kolomnya. Sini ada kolom user dan pass di tabel yang sudah kita buka tadi. Kemudian next itu ada AirCrackNG. AirCrackNG adalah berbagai kumpulan aplikasi yang berguna untuk menilai dan mengukur tingkat keamanan pada jaringan Wi-Fi. AirCrack bekerja pada jaringan Wi-Fi yang mendukung monitoring mode dan bisa mendeteksi tarif jaringan dari 802.11a, 802.11b, dan 802.11g. AirCrack sendiri bertujuan untuk melakukan serangan brute force pada sebuah Wi-Fi dengan tujuan mendapatkan password. AirCrack terdiri dari berbagai sub-tools yang digunakan untuk melancarkan serangan brute force. Sini contoh demo yang sudah kami lakukan. Sini pertama itu mendownload file AirCrackNG. Setelah itu dimasukkan ke dalam, dibuka ke CMD, yaitu ditulis di CMD-nya itu AirCrackNG. Itu kan muncul informasi mengenai AirCrackNG. Sini ada common option-nya, static WP cracking option, kemudian WPN, WPA PSK cracking option, WP dan WPA PSK cracking option, WPA PSK option, SSID selection, dan other option lainnya. Kemudian next. Selanjutnya ada Nikto. Nikto adalah pemindai web server open source GPL yang melakukan pengujian menyeluruh terhadap server web untuk beberapa item, termasuk lebih dari 6.700 file atau program yang berpotensi berbahaya. Memeriksa versi lawas lebih dari 1.250 server dan masalah spesifik versi pada lebih dari 270 server. Nikto juga memeriksa item konfigurasi server seperti adanya beberapa file indeksi, pilihan server HTTP, dan akan mencoba untuk mengidentifikasi server web dan perangkat lunak yang diinstal. Item pindaian dan plugin sering diperbarui dan dapat diperbarui secara otomatis. Nah, ini adalah contoh demo dari Nikto. Pertama-tama kita harus di sini dengan demo kita menggunakan web Siakat Unila. Pertama kita masukkan link Siakat Unila dan di situ langsung muncul target IP-nya dari Siakat itu, terus namanya Siakat Unila, terus portnya. Dan di situ ada banyak info-info lain tentang Siakat Unila. Next. Untuk selanjutnya di sini kita juga bisa melihat server yang digunakan Siakat Unila. Itu ada server Apache, sama seperti tadi, di situ ada target IP, target hostname, target port, dan start time-nya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.